Nah, perkenalkan saya Evan. Di sini saya bekerja di Petranusa Alsada sebagai Sales and Marketing Manager di Petranusa Alsada, di mana hari ini saya sedikit membagikan ya informasi atau pengalaman dari kami dan juga sedikit informasi untuk pengenalan dari produk Giosel. Nah, produk Giosel ini eh, belakangan cukup booming di kalangan teknik sipil karena kemampuannya untuk sebagai load support atau sebagai perkuatan dari struktur jalan. Nah, jadi kalau dilihat kira-kira apa sih geosel itu bentuknya, mungkin bisa dilihat di tampilan layar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau geosel itu terbuat dari eh, HDPE atau material HDPE yang direkayasa khusus dan digunakan untuk perkuatan jalan. Nah, beberapa konten yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama itu ringkasan mengenai geosel, apa itu geosel, lalu juga geosel ini diaplikasikan di mana saja di bidang ilmu teknik sipilan, kemudian juga bagaimana sih cara kerja geosel ini, dan yang terakhir beberapa proyek referensi penggunaan geosel di Indonesia yang sudah diaplikasikan. Nah, langsung aja tentang geosel ini sendiri. Bagaimana awal mula geosel ini terbentuk gitu ya. Sedikit sharing. Jadi awal mulanya ini dimulai dari tahun 1977. Di situ dikembangkan di Amerika, di mana US Army atau bidang pertahanannya Amerika itu memiliki permasalahan di jalan aksesnya mereka. Mereka mempunyai jalan akses logistik untuk supply tenaga kerja ataupun supply bahan baku mereka itu memiliki masalah di kondisi subgrid yang memiliki low bearing capacity. Nah, sehingga nggak jarang bahwa kendaraan mereka itu sulit untuk melintas di jalan aksesnya mereka. Yang bisa lewat itu rata-rata kendaraan yang berbasis truk. Tapi kalau kendaraan yang berbasis roda itu punya kendala di jalan aksesnya mereka. Sehingga hal ini menimbulkan suatu permasalahan bagi mereka. Nah, engineer di sana pada saat itu Webster tahun 1977 itu memulai untuk melakukan research untuk mengembangkan bagaimana agar mereka memiliki jalan yang mempunyai jangka layan atau durabilitas yang panjang. Nah, salah satu cara yang dilakukan saat itu karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan material juga, mereka menggunakan pipa. Jadi pipa-pipa HDPE corrugated itu dipotong-potong seperti terlihat di layar di bagian kiri. Sebentar saya coba share screen pointernya seperti layar. Jadi pipa-pipa tersebut dipotong-potong dengan ketinggian kurang lebih 30 cm. Pipa diameter 150 mili tersebut disusun dan kemudian diisi dengan material lokal mereka, yakni material pasir. Nah, ketika setelah diisi material pasir tersebut, mereka menyimpulkan bahwa dengan adanya metode metode seperti ini dirasa cukup efektif karena material pasir tadi terkekang di dalam pipa-pipa tersebut yang membuat mereka bisa menggunakan jalannya mereka. Kita tahu bahwa jalannya mereka ini dilewati oleh kendaraan-kendaraan heavy duty karena kendaraan-kendaraan untuk sektor pertahanan. Nah, risetnya mereka juga membuktikan bahwa dengan metode seperti ini jauh lebih efektif dibanding dengan simple separator seperti geotextile. Mungkin sedikit brief atau sedikit introduction. Geotextile ini merupakan salah satu bidang atau salah satu produk geosintetik juga, tapi bentuknya dua dimensi yang fungsinya hanya separator. Ketika geotextile itu digelar, tentunya confinement atau efek kekangan yang terjadi pada material timbunan itu tidak lebih efektif dibanding geosel ini. Nah, maka dari itu riset ini terus berkembang hingga saat ini. Nah, saat ini dengan berdasarkan konsep dari pipa-pipa corrugated tadi yang dipotong-potong, saat ini dikembangkanlah model geosel yang seperti ada di layar. Terbuat dari bahan HDPE, bahannya sama dengan pipa corrugated tadi, kemudian disambung dan dibentuk sel-sel yang nantinya akan mengekang si material pengisi ini. Fungsinya lebih banyak ke bidang geoteknik.
Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa saja aplikasinya untuk geosel ini. Dengan mengusung konsep honeycomb, kita tahu semuanya bahwa honeycomb ini merupakan struktur yang cukup solid atau cukup kuat yang banyak digunakan di eh, berbagai sektor untuk rekayasa engineering. Selain itu, ditambahkan juga pula perforasi. Jadi kalau dilihat di layar itu di geoselnya ini ada perforasi, ada lubang-lubang yang berfungsi untuk menjaga agar drainase atau jalur air tetap ada ketika membuat suatu perkerasan. Kita tahu bahwa perkerasan yang baik tentunya air tidak boleh terjebak di dalam suatu sistem perkerasan. Maka dari itu perlu didesain drainase yang baik agar ketika hujan, terutama pekerjaan yang perkerasan yang unpaved, air dapat keluar segera mungkin dari sistem perkerasan. Nah, dengan berdasarkan konsep yang pipa HDP corrugated tadi, diciptakanlah geosel. Berbedanya, geosel ini lebih efisien. Kenapa efisien? Karena geosel ini expandable sifatnya. Jadi, geosel ini bisa dibuka dan bisa ditutup. Saat logistik pun juga cukup uh, cost efisien karena geosel ini dapat di packing sedemikian rupa, kurang lebih kalau kita lihat ukuran packingnya panjangnya 1,3 meter, lebarnya 60 cm dan tingginya 15 cm dengan berat hanya 36 kilo per panel. Ini bisa dimobilisasi dengan manpower saja. Jadi tidak butuh alat berat, alat khusus untuk memobilisasi atau untuk mengunload atau loading material ini gitu. Nah, ketika ini dibentangkan, ini bisa membuat suatu bentangan geosel ukuran 4 meter kali 6 meter. Jadi sangat simple, sangat ringkas, beda sama material pipa HDP corrugated tadi yang cukup takes volume, makan volume. Geosel ini mengusung konsep efisiensi dari sisi cost dari transportasi dan juga loading dan unloading. Nah, kalau dilihat eh, berbagai macam varian geosel, ada 7,5, 10, 15, dan 20. Ini tergantung dari pengaplikasiannya dan tergantung dari beban kendaraan yang akan melewati di geosel ini. Nah, untuk penyambungan antar panelnya, geosel ini juga cukup simpel. Jadi tidak butuh listrik, jadi hanya menggunakan key connector untuk menyambungkan antar panel geosel. Ada beberapa komponen utama dari geosel. Yang pertama geosel itu sendiri, STP seat, lalu ada juga lubang-lubang perforasi yang tadi sudah dijelaskan sebagai jalur drainase untuk keluarnya air. Lalu juga sambungannya menggunakan ultrasonic welding. Nah, kita bersyukur Geosel ini saat ini ada di Indonesia. Jadi memang factory-nya ada di Indonesia. Jadi memang dari sisi ilmu atau research sangat terbuka bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin mengembangkan research mengenai geosel ini sangat terbuka potensi untuk melihat bagaimana peran si geosel dalam dunia geoteknik. Nah, ini berbagai aplikasinya. Jadi geosel ini bisa diaplikasikan versatile atau secara umum. Yang pertama bisa sebagai slope protection atau erosion protection. Jadi geosel digelar memanjang sepanjang lereng, lalu diisi dengan material pengisi tanah biasanya, dan kemudian ditanami. Geosel ini membantu menjaga agar si material lereng tadi tidak ikut tererosi saat terjadi hujan ataupun tererosi akibat angin. Jadi si geosel ini menjaga agar si tanah tadi tetap stabil pada tempatnya. Yang kedua, aplikasi lainnya ini bisa digunakan untuk channel protection atau untuk saluran di bidang teknik sipil. Jadi banyak case-case yang terjadi di Indonesia, saluran-saluran, baik itu saluran irigasi ataupun saluran-saluran yang dibuat secara open channel, itu kebanyakan mengalami erosi pada dinding tebing karena tentunya adanya flow atau aliran air yang terus-menerus uh, membuat dinding tebing tersebut tererosi. Nah, geosel hadir dan bisa dijadikan salah satu alternatif yang cukup cost efektif dibandingkan dengan struktur pengecoran atau struktur beton yang banyak lazim di Indonesia. Aplikasi lainnya
geoselnya bisa juga digunakan sebagai retaining wall. Jadi ini merupakan salah satu contoh project geosel di Indonesia, itu di kampus UIN Padang. Konsep ini, geosel ini disusun secara bertumpuk yang menciptakan suatu kestabilan atau gravity wall konsepnya, sama seperti dinding penahan tanah lainnya. Nah, geosel juga bisa dikombinasikan dengan geogrid ataupun geotextile woven untuk menciptakan MSA wall. Jadi geosel sebagai facing dan perkuatannya ada di geogrid dan geotextile tersebut. Nah, yang terakhir, aplikasi geosel yakni sebagai load support atau yang banyak dibahas pada hari ini. Jadi geosel tersebut banyak diaplikasikan untuk konstruksi jalan. Sebagai perkuatan jalan, geosel akan mengekang material pengisi sehingga menciptakan suatu lapisan yang semi kaku dengan meningkatkan modulus elastisitas dari perkerasan jalan yang kita punya. Sehingga ketika kita dalam mendesain jalan, tentunya secara konvensional kita akan menciptakan beberapa layer system. Jadi ada subbase, ada base course, ada perkerasan di atasnya. Nah, ini bisa diefisienkan dengan penggunaan geosel. Jadi ketebalan layer system tadi mampu diminimalisir karena geosel ini meningkatkan modulus elastisitas dari perkerasan tersebut. Nah, mungkin ada video sederhana bagaimana mekanisme sistem kerja geosel ini sendiri. Jadi kalau dilihat eh, awalnya, kalau sistem konvensional, kebanyakan yang terjadi, beban roda tersebut akan diteruskan ke subgrade lewat multi-layer system. Nah, kalau subgrade-nya tidak mampu memiliki daya dukung yang cukup, tentunya akan terjadi deformasi. Nah, dengan adanya geosel, material tadi dikekang. Jadi pergerakan lateralnya kita batasi, sehingga kita bisa meminimalisir penurunan tanah. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi memang materialnya terkekang, modulus elastisitasnya bertambah, sehingga kurang lebih membentuk suatu beam effect. Nah, perforasi tadi juga ada diciptakan memang memiliki fungsi dan tujuan untuk menjaga agar drainase air tetap ada di dalam sistem perkerasan. Jadi geoselnya akan membentuk suatu sistem plat semi kaku yang bergerak secara sistem. Jadi penurunan setempat juga bisa kita batasi dengan adanya geosel ini. Oke, saya lanjut secara teknisnya. Bagaimana sih sistem dari kerja geosel ini? Nah, tadi kalau kita bahas awal mula geosel diciptakan, mulanya berasal dari HDPE corrugated. Nah, pada saat itu, engineer Webster 1977 menunjukkan bahwa geosel ini secara efektif mengekang material pengisi. Jadi kalau dilihat pada grafik di sebelah kanan, ini ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh Webster saat itu. Ada yang menggunakan geosel, ada yang menggunakan geosel matris ini pada saat itu digunakan geogrid yang dibentuk menjadi sel yang dikoneksikan. Lalu juga ada menggunakan geogrid yang hanya sheet dan juga ada geotextile. Di sini menunjukkan bahwa memang penggunaan-penggunaan tadi, baik geotextile dan geogrid, cukup efektif untuk menurunkan root depth. Jadi sumbu Y ini adalah root depth atau jejak alur akibat dilewati kendaraan yang sama. Lalu ada beam load atau beban yang bekerja. Nah, di sini dilihat bahwa memang eh, baik itu geotextile atau geogrid cukup efektif. Namun geosel lebih efektif lagi ketika beban yang sama diaplikasikan dengan berbagai metode gitu. Jadi memang kelihatan bahwa geosel ini cukup signifikan. Nah, pada tahun 2004 Richardson mengeluarkan suatu paper ini menjelaskan bahwa bagaimana si geosel tersebut seakan-akan seperti dengan pasir yang dimasukkan ke dalam karung. Jadi ketika pasir terisi dalam karung, lalu beban itu diaplikasikan,
di karung pasir tadi, tentunya deformasi dari pasir tadi dibatasi dengan kekuatan dari karung tersebut. Nah, konsep yang sama pada geosel. Jadi ketika geosel itu terbebani, seakan-akan seakan-akan uh, ini bisa lihat bawah grafik more column ya. Jadi ketika geosel ini belum dibebani dan setelah dibebani, seakan-akan muncul parent cohesion atau kohesi tambahan pada geosel tersebut. Nah, ini yang bisa meningkatkan nantinya kekuatan dari shear strength sistem geosel dan tanah yang ada gitu. Nah, ini salah satu pendekatan yang dilakukan. Bagaimana sih perhitungan secara teknisnya untuk geosel di suatu sistem perkerasan. Jadi kalau kita punya eh, beban, baik itu beban sirkular ataupun beban lain, biasanya kalau beban sirkular ini digunakan untuk beban kendaraan yang berbasis roda dan beban lain itu digunakan untuk kendaraan berbasis truk. Jadi kita perlu hitung dulu terlebih dahulu berapa vertical stress yang terjadi pada kedalaman tertentu. Ini bisa kita hitung dengan rumus sederhana. Setelah itu, kita juga perlu lakukan perhitungan aktif stresnya. Jadi kita perlu perhitungan horizontal stress, sorry maksud saya. Jadi kita perlu hitungan horizontal stress dengan membuat perkalian antara vertical stress tadi dengan koefisien aktif. Nah, setelah itu kita dapatkan dua horizontal stress. Yang pertama itu ada di atas geosel, yang kedua itu ada di bawah geosel. Lalu kita bisa lakukan horizontal stress rata-rata dengan menambah horizontal stress di atas geosel dan horizontal stress di bawah geosel dibagi dua. Nah, gaya horizontal tadi akan diteruskan oleh dinding-dinding geosel yang ada. Akan ditransfer ke dinding-dinding geosel yang ada dengan rumus sebagai berikut. Nah, gaya yang ditransfer tadi akan diubah menjadi vertical stress sehingga akan mengurangi vertical stress yang terjadi di subgrade kita atau di base yang di bawah geosel kita. Kurang lebih konsepnya seperti ini. Ini yang menyebabkan area beban yang terjadi di atas geosel akan terdistribusi ke area yang lebih luas sehingga stres yang terjadi di bawah geosel akan lebih kecil dibanding stres yang terjadi akibat beban di atas geosel. Sehingga selanjutnya kita bisa hitung dan kita bisa kalkulasi. Jadi dari US Forest Service ini menyarankan kalau misalkan vertical stress di bawah sorry, kalau misalkan vertical stress di bawah geosel kita lebih besar dari 2,8 C, maka C ini kohesi ya, kohesi dari subgrade-nya, maka thickness material kita harus dievaluasi ulang atau harus ditambah. Tapi kalau vertical stress di bawah geosel kita kurang dari daya dukung yang dimiliki, lebih besar, kurang dari daya dukung yang dimiliki, maka geosel kita cukup layak untuk digunakan dengan ketebalan timbunan yang sudah didesain tahap awal tadi. Nah, ini rule of thumb yang biasa dilakukan bagaimana geosel ini mampu secara efektif mengefisienkan penggunaan agregat karena tadi geosel ini mampu mendistribusikan stres ke area yang lebih besar. Jadi ini kalau misalkan geosel dengan penggunaan 15 cm tingginya diisi tanah berpasir itu equal dengan 38 cm gravel stone tanpa geosel, equal juga dengan 67 cm limestone tanpa geosel, dan equal juga dengan 75 cm sandy soil tanpa geosel. Tentunya ini memang perlu dikalkulasi secara teknis. Tapi ini rule of thumb yang eh, biasanya sebagai patokan atau acuan harga kira-kira berapa harga yang mampu diefisienkan dengan penggunaan geosel ini sendiri. Nah, ini merupakan analoginya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu sistem perkerasan, kita sudah hitung berapa ketebalan base yang kita uh, minimum
yang minimum kita harus desain itu bisa kita efisienkan dengan penggunaan geosel. Kurang lebih efisiensinya 30-40% tergantung dari subgrid yang kita miliki. Nah, jadi secara sederhana saya coba rangkum. Yang pertama, sistem geosel ini mampu mengurangi vertical stress pada lapisan subgrid. Bisa dilihat pada gambar samping, ini kelihatan bahwa stres yang dimiliki itu terbagi ke area yang lebih luas dibanding dengan sistem konvensional. Lalu juga geosel ini menambah kekakuan, membagi beban secara lateral, mengurangi deformasi tentunya, dan yang terakhir memangkas kebutuhan infill material. Nah, cara installnya bagaimana sih kalau di lapangan? Dari pengalaman saya, cara installnya ini yang pertama itu tentu untuk area weak subgrade atau subgrade yang lemah, itu kita perlu gelar geotekstil sebagai separatornya. Lalu setelah gelar geotekstil, cukup simpel, kita cukup gelar dan bentangkan geosel, lalu kita isi material geosel tersebut, dan kemudian kita bisa ratakan dan padatkan material pengisi pada geosel tersebut. Jadi penyambungan dan proses dari geosel ini sangat sederhana, cukup hanya menggelar saja, tidak perlu peralatan yang khusus, sehingga sangat mudah dilakukan di lapangan. Nah, beberapa project reference yang pernah kami lakukan dan sedikit sharing juga. Yang pertama itu ada di Batang Industrial Park di Jawa Tengah. Saat itu kondisinya tanah sabritnya kalau bisa dilihat ini clay, jadi cukup lunak. Ketika hujan, ini kendaraan sangat sulit untuk melewati area area akses ini. Jadi ketika hujan kendaraan seringkali ambles di area akses ini sehingga kita coba bantu desainkan dengan penggunaan geosel ini. Jadi memang dengan beban desain trailer dengan kontainer 40 feet yang akan lalu lalang akses ini dengan lebar 14 meter saat itu. Nah, kita coba bantu desainkan sehingga menciptakan suatu perkerasan yang reliable. Yang lain yakni dengan penggunaan geosel di hauling access. Saat ini merupakan hauling access untuk jalan tambang. Jadi bisa dilihat bahwa medannya cukup ekstrim, di mana tanah tersebut relatif merupakan tanah yang berawak. Nah, kita coba bantu untuk solve uh, permasalahan mereka, karena ketika musim hujan, tentunya yang jadi tantangan adalah jalan mereka ambles dan daya dukungnya kurang, sehingga kendaraan seringkali kesulitan untuk melewati medan ini. Nah, kita coba bantu dengan penggunaan geosel sebagai hauling access jalur pertambangan di Kalimantan Timur saat itu. Sektor lain contohnya sektor akses road di kelapa sawit. Jadi ini akses yang seringkali ditemui di Indonesia, jalan-jalan akses seperti ini. Nah, ketika hujan turun, ini kendaraan akan sulit lewat karena memang tidak bisa untuk dilewati. Jalannya akan terus di maintenance setiap tahun sehingga kita coba membantu untuk men-solve berbagai permasalahan terutama untuk jalan aksesnya mereka dengan penggunaan geotextile tadi lembaran, lalu isi kita gelar geoselnya, lalu kita isi dengan material pengisi. Ini terbukti sudah cukup lama, kurang lebih 3 sampai 4 tahun mereka tanpa maintenance. Nah, ini proyek lain sama untuk akses road juga di Kalimantan Tengah. Nah, dan yang terakhir, mungkin dari pengalaman ini juga bisa sebagai container yard atau tempat penumpukan peti kemas. Jadi area ini dekat dengan jetty atau struktur marine. Kita coba solve permasalahan karena kendaraan-kendaraan yang ada di area kontainer tersebut sangat heavy duty. Jadi kita coba untuk mengatasi permasalahan mereka dengan penggunaan geosel. Nah, ini juga untuk lapangan akses parkir. Jadi ini salah satu rumah sakit di Bandung saat itu punya permasalahan di mana lapangan parkir mereka sering
ambles setempat atau sering mengalami deformasi setempat. Jadi kita coba bantu untuk penggunaan geosel sebagai parking area. Beberapa literatur yang saya gunakan, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.